Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali lagi terkoreksi sebesar 2,17%. Dengan total market cap mencapai 1,68 triliun US dollars. Kita bisa lihat Bitcoin kembali lagi trading di angka 36.900 dan itu merupakan penurunan sebesar 2,89% dalam 24 jam terakhir ya. Nah, jadi kembali lagi volatilitas dalam cryptocurrency kadang-kadang bisa menjadi satu berkat dan juga menjadi satu kutukan ya. Nah, kita bisa lihat bahwa close daily-nya kemarin itu di 37.901. Tetapi kita bisa lihat dalam jam-jam terakhir ini ya, dari jam 7 pagi tadi sampai sekarang, itu ada penurunan sampai ke 36.900-an. Nah, untuk detailnya tentunya kita akan bahas di belakang secara TA-nya. Overall, cryptocurrency market ikutan terkoreksi karena Bitcoin ikutan turun ya. BNB 4,54%, lalu Cardano 3,34%, nyaris $1 ya. Solana 3,80, dan juga Terra ya. Terra kembali lagi turun 9,35%. Ini salah satu yang paling signifikan ya. Dan selanjutnya juga seperti itu kurang lebih. AVAX juga turun lumayan besar, 7,18%. Jadi overall ikutan ketarik. Oke, kita masuk ke berita kita, di mana kita bisa lihat bursa kripto Indonesia akan meluncur pada tahun 2022. Jadi yang pertama di dunia. Kita akan bahas beritanya. Wacana pembentukan bursa kripto di Indonesia sudah bergulir sejak tahun lalu. Jika rencana pembentukan bursa terrealisasi pada 2022, bursa kripto ini akan menjadi yang pertama di dunia yang diregulasi oleh pemerintah. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan pertumbuhan aset kripto di Indonesia sangat tinggi dan potensial dengan jumlah investor di Indonesia per Desember 2021 yang mencapai 11 juta orang ya. Padahal di tahun 2020 masih sekitar 5 juta orang ya. Jadi peningkatannya lebih dari 100%. Selain itu, akumulasi nilai transaksi aset kripto pada tahun 2021 meningkat hingga 859 triliun rupiah hanya dalam waktu 1 tahun, atau rata-rata per hari mencapai 2,3 triliun rupiah. Urainya dikutip Jumat lalu. Jadi kita bisa lihat tentu saja dengan ini diregulasi dengan benar, otomatis pemerintah juga akan mendapatkan ya dana yang besar. Kebayang dari dana sebesar ini ya. Lalu selanjutnya kita bisa juga bahwa Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia, Asih Karnengsi, memiliki harapan terhadap pembentukan bursa kripto Indonesia. Dia berharap dengan terbentuknya bursa akan mendorong industri kripto lebih maju lagi dan aset kripto akan mendapatkan kepercayaan masyarakat serta fungsinya semakin banyak dikembangkan ya. Akan tetapi yang terpenting adalah terus memberikan edukasi untuk masyarakat terkait investasi aset kripto. Gue setuju banget. Kenapa edukasi penting? Karena dengan edukasi kita akan invest di koin-koin yang jelas, yang punya fundamental gitu ya. Otomatis kalau koinnya berfundamental, kita akan lebih tenang untuk bisa invest jangka panjang, nggak hanya main pamendam gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ini adalah kata-kata dari founder dan CEO Pintu, yaitu Jeff Sutoyo. Nah, jadi dia mengatakan, adapun menurut saya ada 4 pilar yang perlu diperhatikan, yaitu bursa itu sendiri yang pertama, yang kedua pedagang aset, yang ketiga clearing house, dan terakhir adalah kustodian. Seluruhnya mirip dengan pembentukan pasar modal, namun dengan tanggung jawab yang berbeda. Itu paparnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan tentunya dengan ini dibuat jelas ya, ada bursanya, dan juga mungkin akan ada koin-koin yang difilter dulu untuk bisa diperdagangkan, tentunya akan membantu gitu, terutama untuk memfilter koin-koin yang pure spekulasi, yaitu adalah koin-koin memes gitu, koin-koin yang tidak berfundamental gitu kesannya ya. Nah, dan tentunya juga seperti yang kita bisa lihat dengan transaksi sebesar ini ya, 859 triliun. Ini kalau ya otomatis kalau ini jadi legal dan pemerintah bisa make some money di dalam sini juga, otomatis bisa saling menguntungkan. Dan ya dengan kalau saling menguntungkan, otomatis akan bisa juga membuat adopsi lebih besar lagi. Karena gini, cukup banyak orang di Indonesia yang tidak membeli kripto karena merasa bahwa belum jelas dari pemerintah seperti apa, legalnya seperti apa. Nah, dengan adanya kejelasan legalitas, maka adopsi menurut gue akan meningkat jauh lebih tinggi lagi daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu berita pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke charting, gue ingin mengingatkan bahwa Bybit
pada tahun ini ada program untuk menyambut tahun macan, memenangkan total hadiah 80.000 US dollars ya. Caranya seperti apa? Simple, trade dan deposit untuk memenangkan angpau keberuntungan. Periode berlaku dari tanggal 26 Januari 2022 sampai 6 Februari 2022 dan khusus untuk pengguna Bybit di Indonesia, Vietnam, dan Thailand ya. Tugas pertama, deposit lebih, dapatkan lebih. Khusus pengguna Bybit yang belum pernah melakukan deposit pertamanya, jadi buat akun baru ya. Nah, untuk deposit lebih dari $100 akan mendapatkan 1 angpau, lebih dari $200 akan mendapatkan 3 angpau, lebih dari $500 akan mendapatkan 5 angpau. Ya, ini hanya deposit saja langsung mendapatkan angpau. Selanjutnya, tugas kedua untuk kalian yang ingin trade spot, ya, menangkan 8 angpau. Nah, trade pasangan apapun senilai minimal 1000 US dollar di spot untuk dapatkan 1 angpau. Nah, sisanya akan berkelipatan, ya. Jadi setiap 1000 kalian akan dapat 1 angpau. Nah, maksimalnya 8 angpau per pengguna. Makanya kenapa di sini jadi 8.000. Nah, tugas yang ketiga ini lebih untuk yang suka bermain derivatif atau futures ya. Menangkan 8 angpau juga. Jadi cara kerjanya sangat mirip sekali seperti yang spot, tapi perbedaannya ini adalah derivatif gitu ya. Nah, kita bisa lihat nilainya itu minimal 10.000. Kalau di sini 1.000, di sini 10.000 ya. Dapatkan 1 angpau ekstra untuk setiap peningkatan volume perdagangan sebesar 10.000 US dollars. Maksimum 8 angpau alias berapa? 80.000 di derivatif ya. Seperti itu. Dan selanjutnya keempat, yang terakhir, kita bisa melakukan juga transaksi peer-to-peer untuk menangkan angpau. Lakukan pembelian atau penjualan di Bybit P2P untuk mendapatkan 1 angpau. Aturan, setiap pengguna hanya boleh melakukan 1 transaksi peer-to-peer. Ya, jadi cara kerjanya kurang lebih seperti itu. Dan kalau kalian tertarik untuk ikut, lebih baik baca juga dulu nanti semua syarat dan ketentuannya. Ya, supaya apa? Supaya semuanya jelas dan enak. Jadi kurang lebih seperti itu dan manfaatkanlah program dari Bybit Global ini dengan menggunakan link referral kita di bawah yang otomatis kalian akan mendapatkan kickback lagi, diskon dalam fee ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke Bitcoin USD. Dimana kita bisa lihat dari jam 7 pagi tadi sampai sekarang ya, dalam masa recording ini jam 10 pagi ya, kita bisa lihat bahwa dia ada penurunan yang lumayan signifikan. Dari 37.900-an, dia drop sampai ke 36.900. Atau bahkan paling rendahnya ke 36.600 ya. Nah, jadi tentunya ini seperti yang sudah gue bilang, concern gue dari kemarin ya. Memang secara harga naik, ya, close-nya juga naik terus. Tetapi gue sudah bilang dari tanggal 26 Januari, basically volume dia dari hari ke hari terus menurun. Walaupun sekali lagi gue ingetin, harganya naik gitu. Nah, itu concern gue. Kenapa? Karena seringkali satu aset yang memang mungkin secara harga naik, tetapi volume terus turun, itu seringkali dia bisa terpukul oleh resisten. Ternyata di sini belum kena MA20 sudah turun duluan gitu ya. Tetapi good newsnya apa? Good newsnya untuk sekarang di 4 hourly chart dengan sangat jelas MA50 sekarang masih menjadi support untuk Bitcoin. Tentunya ya bisa berubah, tetapi harapan kita yang terbaik adalah jangan sampai Bitcoin close 4 hourly chart ini di bawah dari MA50 ya. Karena kalau sampai dia mulai close di bawah 50, worst case scenario-nya adalah dia mulai menembus lower low di sini. Mulai menembus low di sini, dan di sini. Artinya apa? Dia membuat lower low gitu ya. Kalau dia sudah mulai membuat lower low ya siap-siap bisa lanjut lagi turun gitu. Jadi ini ada beberapa skenario ya. Skenario terbaik adalah dia bertahan di atas 50 di sini ya. Dia mungkin ya dalam sejam lagi close di sini atau mungkin lebih tinggi close-nya di sini nggak apa-apa. Ya lebih bagus bahkan kalau seperti itu ya. Dan dia tembus lagi 20 dan basically membuat higher high. Itu yang terbaik ya. Kalau sudah higher high ya sudah bisa lanjut sampai ke kalau bisa di atas 40.000 ya. Itu harapan terbaik kita. Nah, tetapi kalau kita lihat secara lebih ke worst case scenario-nya, yang terjadi adalah apabila dia close di bawah 50, siap-siap ada kemungkinan dia akan membuat lower low. Nah, kalau sudah lower low, kemungkinan besar ini akan terjadi pola double top. Ya, walaupun di sini kemarin tipis banget terjadi close candle di atas dari yang di sini ya, tapi ya baik lagi sangat tipis ya. Jadi kalau sampai ini tembus 50 dan menembus struktur di daerah sini ya, low yang sebelum-sebelumnya yang mulai terbangun, siap-siap. Ini ada kemungkinan menjadi double top ya, bentuknya seperti ini, double top. Gitu. Nah, kalau sudah double top, ya berarti kan kita bisa lihat nih, seringnya gini nih, kalau double top tuh. Double top, dia tembus 50, ke 50 lagi dan boom, turun ke bawah. Nah, kalau boom turun ke bawah, ya siap-siap. Bisa aja ada kemungkinan kembali lagi 30.000.
Ya, dan kalau 30.000 otomatis cryptocurrency lain akan suffer lebih parah lagi menurut gue ya, atau altcoin akan lebih suffer lagi. Jadi kurang lebih seperti itu, dan tentunya harapan gue adalah terpantul dari 50 ya. Kecuali buat kalian yang bearish pengen beli di 30.000. Oke, dan sekarang kita masuk lagi ke Cardano. Nah, seperti yang kita bisa lihat, Cardano juga secara TA bad. Ya, secara TA masih bad. Karena ya kita bisa, ya seperti yang gue sudah bahas sebelum-sebelumnya, Cardano sekarang sangat sekali terpengaruh dengan Bitcoin. Apabila Bitcoin jatuh, ya bahkan jatuhnya nggak terlalu tinggi, cuma 2% saja, ADA bisa jatuh lebih dalam lagi. Gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang di 4 hourly chart-nya, dia sayangnya menembus semua support ya. Di sini dia sempat udah naik dan close di atas dari 50, tetapi dia gagal mempertahankan 50 dan 20 sebagai support. Jadi kembali lagi di bawah sini ya, which is not good ya, not good. Dan apa namanya, bisa dibilang dia sebelumnya di sini minimal dia close di daerah yang sama ya, walaupun kembali lagi breakdown ya. Tetapi kalau di sini kita bisa lihat posisi high dia lebih rendah, which is tambahan lagi, nggak bagus gitu. Jadi PR dari Cardano sebenarnya masih sangat banyak sekali secara TA ya. Ya, baik lagi PR-nya adalah tembus lagi 20 dan 50 dan benar-benar berhasil menjadikan dia support. Karena kalau dia cuma tembus dan gagal menjadikan support, itu nggak guna gitu ya. Jadi kurang lebih untuk Cardano seperti itu, dan bisa dibilang untuk Cardano seperti yang gue sudah bilang berkali-kali, wait and see ya. Sudah masuk ke daerah sini baru kita pertimbangkan lagi untuk tambah posisi ya. Dan sekali lagi gue ingin mengingatkan bahwa DCWT bukanlah bagi-bagi sinyal dan bukanlah financial advice ya. Ini semua adalah bentuknya edukasi. Dan tujuannya adalah untuk membiasakan para subscriber gue untuk bisa charting sendiri. Oke, dan ternyata Atom akhirnya tembus juga. Ya, kenapa? Karena ketarik BTC. Walaupun sebenarnya kalau mau to be fair, sejak kemarin secara momentum ya Atom jelek sih ya. Dimana kemarin BTC stabil pun dia mulai terus pelan-pelan turun gitu ya. Ternyata sekarang seperti api yang dikasih bensin ya, BTC turun langsung dia tembus MA 200. Dan sekarang yang menjadi support adalah $26 lebih 25 sen. Karena kemarin kita bisa lihat dengan sangat jelas dia ke-reject di daerah situ. Tetapi pada hari ini kita bisa lihat bahwa dia mulai trade di bawah dari situ. Semoga saja close daily pada hari ini tidak di bawah dari $26 lebih 61 sen. Karena kalau sampai dia tembus, berarti ya siap-siap akan bisa lebih rendah lagi. Gitu ya. Tetapi for now bisa kita lihat ini masih, ya kita masih harus tunggu ya dalam 20 jam lagi seperti apa kondisinya. Dan buat kalian yang sudah pasang buy limit, otomatis sudah kena ya. Nah, kalau kita mulai juga di 4 hour chart-nya dengan jelas dia kemarin, bukan kemarin ya, alias berapa jam lalu ya, dia terpantul di daerah sini nih. Nah, tetapi hari ini ya sekarang ini tepatnya dia sedang retest lagi tembus ke dalam lebih bawah lagi. Nah, jadi tentunya ini lebih tepatnya gini, kalau si support ini kita jangan lihat di 4 hourly sih sebenarnya lebih bagusnya ya. Lebih bagusnya kita lihat di daily. Apabila dia bisa berhasil close di atas dari angka sini, that's really good. Karena kita lihat sebelumnya, ini adalah support yang cukup baik untuk Cosmos. Di sini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sekarang ke 14 kali nih. Mulai dia bereaksi dengan si daerah sini. Ya, semoga saja yang ke-14 kali ini dia berhasil lagi terpantul di daerah situ. Ya. Jadi kurang lebih untuk Cosmos seperti itu sedang dalam masa-masa krisis sebenarnya ya. Apabila dia bisa berhasil close di atas dari $26 lebih 61 sen, that's really good ya. Dan kalau kita lihat juga sekarang RSI-nya sudah semakin mendekati ke overbought ya. Oversold ya. Semoga saja ya dia bisa berhasil close di atas. Karena kalau sampai dia tidak berhasil close di sini, ada kemungkinan dia bisa mengunjungi MA50 di weekly, yaitu di $24 lebih 31 sen gitu ya. Jadi siap-siap aja. Andaikan sampai tembus di daerah sini ya ada kemungkinan dia bisa sampai ke MA50 di weekly. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Phantom. Kita bisa lihat bahwa Phantom sekarang sedang sedang turun ya. Kenapa dia turun? Karena basically ya BTC menarik semua cryptocurrency market. Nah, dengan jelas juga kita bisa lihat bahwa dia sekarang sedang bereaksi dengan daerah sini, yaitu adalah support struktur di daerah sini ya. Dia sempat nge-wick ke bawah tetapi dia cenderung masih stay di daerah sini for now ya. Nah, tentunya pada hari ini itu adalah menjadi satu titik yang harus kita perhatikan. Ya, kita buat garis di sini kurang lebih di daerah $1 lebih 95 sen. Ya, apabila dia mulai close di bawah dari situ,
ya siap-siap bisa lanjut lagi sampai ke MA 200 yang sedang berconfluence dengan $1 lebih 67 sen. Tentunya kita berharap sih kalau bisa ya stop di sini ya. Nah, tentunya kita harus lihat nanti 20 jam lagi ke depan, tepatnya jam 7 pagi besok ya. Nah, for now kita bisa lihat bahwa secara volume sama ya, masih turun terus sejak tanggal 26. Semua sejak tanggal 26 ya. Basically setelah FOMC ya. Setelah FOMC kita bisa lihat volume terus turun. Nah, selama volume terus turun seperti ini, akan cukup sulit untuk satu aset bisa terus mulai menembus resisten. Dia akan cenderung lebih ya breakdown gitu. Nah, tapi baik lagi, breakdownnya pun kita harapkan ada support yang cukup kuat untuk bisa nahan sehingga bisa reversal. Nah, kalau support kuat sih bisa dibilang ya MA 200 sebenarnya. Ini struktur ini kuat nggak? Nggak terlalu. Kenapa? Karena hanya satu poin saja gitu ya, bukan satu support yang kalau kita lihat di atom nih. Di atom dia berkali-kali gitu, dia berkali-kali terpantul di daerah sini. Untuk FTM di sini belum terlalu kuat gitu kesannya. Nah, semoga saja dengan dia terpantul, ya berarti nambah lagi. Ini ada 2 poin gitu ya. Jadi for now itu yang penting untuk Phantom apabila dia close di bawah dari $1.95. Untuk di daily-nya, maka siap-siap ada kemungkinan besar dia akan mengunjungi MA 200 di daily. Oke, dan tambahan sedikit, tentunya ya buy limitnya kita bisa pasang di MA 200 juga yang adalah support besar ya. Jadi kurang lebih untuk Phantom gue ulangin, for now sebenarnya kalau lo mau averaging di daerah sini juga sebenarnya oke, tetapi ya diingetin sekali lagi, support ini nggak terlalu kuat in theory gitu karena hanya ada satu poin saja. Bisa nggak mantul? Bisa aja. Jadi kalau mau averaging di daerah sini juga sebenarnya terserah lo ya. Tetapi kalau mau ngomong support kuat, lebih tepatnya di MA 200. Jadi buat kalian yang pasang buy limit bisa di MA 200 yang sekarang sedang berconfluence dengan $1 lebih 67 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan kita akan lanjut ke AVAX ya. Nah, AVAX sekarang kondisinya sayangnya tembus ya. Tembusnya untungnya baru hari ini sih ya. Kemarin sih masih dites. Jadi masih ada kesempatan ya karena dia bisa technically kita bisa lihat bahwa dia open daily-nya masih di atas MA 200. Jadi mungkin saja dia cuma nge-wick dan kembali lagi naik ke atas gitu. Dan overall baik lagi volume ya. Volume kembali turun lagi ya, kembali turun lagi. Jadi untuk AVAX yang menjadi sangat penting, sangat krusial untuk daily close pada hari ini adalah apakah dia bisa kembali close di atas MA 200 atau tidak. Karena sekali lagi gue ingetin, ini candle masih berjalan ya. Masih ada 20 jam lagi sampai dia close candle. Nah, selama ini masih berjalan, berarti candle ini masih belum stop. Otomatis masih ada kesempatan untuk dia recovery ke atas. Begitu ya. Jadi kurang lebih untuk FX kurang lebih seperti itu, quite simple ya. Dan kalau gue pribadi for now belum lagi tambah posisi karena masih melihat apakah 200 akan cukup kuat untuk Phantom bisa bertahan atau tidak ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan kalau kita masuk lagi ke weekly-nya, kita bisa lihat ya masih di daerah situ ya, masih di tengah-tengah nih, masih di tengah-tengah. Yang menjadi super penting adalah 200. Ya, kalau 200 bertahan bisa lanjut. Kalau enggak ya siap-siap bisa langsung ke Fibo. Kalau Fibo tembus juga akan ke MA 50 di weekly. Oke, dan selanjutnya Matic. Sekarang Matic mulai berbeda sedikit dengan AVAX ya. Kalau AVAX kita bisa lihat daily close-nya kemarin masih di atas MA 200, which is secara TA masih lebih baik dibandingkan dengan Matic yang kemarin atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi close di bawah dari MA 200. Tentunya akan lebih sulit untuk satu aset yang sudah opennya di bawah dari 200 untuk kembali lagi reclaim. Walaupun ya tidak mustahil ya, bisa aja. Ya, tentunya tetapi secara TA masih lebih bullish AVAX karena dia minimal open masih di atas dari MA 200 ya. Jadi for Matic sekarang PR-nya adalah kembali lagi reclaim MA 200 gitu. Kalau dia bisa reclaim lagi MA 200, that's really good. Ya, tapi kalau dia mulai seperti ini nih, mulai dia reject di 200, mulai seperti ini dan terus membuat lower low, ya siap-siap bisa lanjut ke bawah. Dan kalau lanjut ke bawah, dia sudah mulai close di bawah lebih dari sini, close daily-nya, siap-siap bisa mencapai ke MA 50 di weekly, yaitu di $1 lebih 33 sen gitu ya. Jadi kurang lebih untuk Matic seperti itu. Quite simple ya, yang kita harus perhatikan adalah kembali lagi sama seperti AVAX MA 200. Apakah 200-nya sudah berubah menjadi resisten atau belum? Kalau sudah berubah menjadi resisten, dan sekali lagi membuat lower low di sini alias close daily di bawah dari $1.51, siap-siap. Peluangnya cukup besar untuk dia bisa lanjut lagi sampai ke MA 50 karena ya basically tidak ada support lagi setelah itu ya.
Dan tentunya sekali lagi gue ingatkan, ini akan sangat-sangat terpengaruh sekali dengan kondisi Bitcoin. Apabila Bitcoin bisa berhasil rally, apalagi bisa close daily di atas 40.000 US dollars, itu mungkin ceritanya akan berbeda lagi. Ya, Matic menurut gue akan bisa menemukan satu momentum untuk bisa tembus lagi 200. Tapi dengan kondisi Bitcoin yang seperti sekarang ya, lagi gamut seperti sekarang seperti ini ya, nggak jelas mau naik atau turun, ya secara TA-nya cenderung lebih bearish for now ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke, dan kita masuk ke Solana. Solana kita bisa lihat dengan jelas masih sideways ya, masih di daerah situ-situ terus. Nah, sekarang harapan kita tentunya sideways itu nggak selalu buruk ya. Bisa saja sideways itu dia sedang membuat satu daerah demand ya. Ya moga-moga demand, jangan supply. Kalau supply ya ya lanjut lagi turun gitu. Tetapi sekali lagi yang membuat gua concern adalah volume ya. Volume terus turun. Basically sejak kapan? Sejak tanggal 26. Kenapa? Karena FOMC ya. Nah, kalau kita lihat di weekly-nya, tentunya ini sedikit menyeramkan ya. Kenapa? Karena dia close di bawah MA50 di weekly. Nah, tentunya yang kita sangat harapkan adalah dalam 6 hari ke depan, atau lebih tepatnya 7 lah ya, sekitar 7 hari ke depan, dia bisa kembali lagi close di atas dari M50. Karena kalau sudah mulai ini jadi resisten, siap-siap dia bisa drop sampai ke daerah sini, yaitu adalah satu support Fibo. Ya, walaupun teknik ini sebelumnya resisten ya di sini ya. Sebelumnya resisten, tetapi seringkali seperti yang gue bilang, satu resisten yang kuat, dan di sini kuat ya, dia beberapa minggu menahan harga Matic, itu bisa berubah menjadi Solana, sorry bukan Matic, Solana ya. Itu bisa berubah menjadi satu support yang sangat baik juga gitu ya. Jadi kurang lebih untuk Solana PR terbesarnya adalah dalam 7 hari ke depan dia harus bisa close lagi di atas 50 ya. Nah, kalau untuk daily-nya jangan digebuk jangan digebuk 20 dulu deh, itu yang lebih penting ya. Jangan sampai dipukul oleh 20 sehingga membuat lower low. For now belum. For now ya, low-nya di sini kan ya, di sekitar $89 close daily-nya. Kemarin close-nya masih jauh di atas itu, masih di $93. Nah, jadi kalau sampai bisa seperti itu, dia bisa close di atas terus, ya minimal bertahan di atas dari ini terus, that's still kind of okay ya. Jadi kurang lebih untuk sana seperti itu. PR-nya gue ulangin, jangan sampai dipukul oleh 20 ya. Mulailah mencari momentum di sini. Dan yang kedua adalah dalam 7 hari ke depan jangan close lagi di bawah M50. Reclaim 50 sebagai support. Gitu. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.